Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat dan tentunya luar biasa. Informasi minggu ini untuk Euro USD ya, kita akan analisa. Yang pertama di time frame weekly ya, yang bisa kita dapatkan di Euro USD ya. Susunan candle terakhir, kalau kita bicara tren, memang saat ini di sini ya, untuk pergerakan jangka pendeknya memang trennya turun ya. Tapi di sini terjadi penolakan ya, atau rejection di area kurang lebih 61,8% sampai dengan 50% dari kenaikan ini. Nah, ini terjadi dia turun atau koreksi ya. Kemungkinan ini terjadi rejection karena di area sini kalau kita perhatikan ya, di area sini ini ya, yang ini. Nah, ini terjadi banyak penolakan ya, nih. Dan di sini struktur candle terakhir membentuk bullish engulfing ya, di beberapa minggu terakhir. Dari candle merah yang ini dimakan oleh candle hijau ya, dan di minggu terakhir kemarin itu terjadi koreksi ya. Di time frame kecil ini terjadi koreksi, tapi belum mendekati 50% dari candle hijau. Jadi ini sih bisa jadi poin utama untuk kita bisa buy di area 50% atau 61,8% ya. Nanti kita lihat ya di time frame yang lebih kecil. Kalau nantinya ini nanti akan di breakout minggu ini ya, di area sini resisten ini ya, di 1.14910 kemungkinan dia akan naik ya, kemungkinan dia akan naik mendekati area resisten berikutnya yang di sini. Nah, ini terjadi banyak penolakan. Kemungkinan besar akan bergerak di area sini. Kalau dia nanti ini ada penolakan di sini, dia breakout area resisten 1.14910, kemungkinan dia ke 1.16947. Kalau dia nanti ini di breakout level 1.11702 ya, kemungkinan dia akan bergerak turun lebih jauh lagi seperti itu. Nah, ini di time frame weekly ya. Kita lihat di time frame daily. Oke, di time frame daily yang bisa kita dapatkan di sini. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman, dia akan koreksi di 50% ya. Ini saya tarik dulu Fibonacci retracement area sini yang pertama. Kemudian ini ya, saya tarik body sama body. Oke, sebentar, pas nggak ini ya? Oke, nah ini udah pas nih. Ini sudah membentuk 50% ya, karena di sini juga kenapa saya bilang ini terjadi reversal. Di sini ada candle long lead doji ya, dan disusul oleh candle turun impulsif bearish ya. Akan terjadi area retest di area 50% sampai 61,8%. Berarti di sini di level harga sebentar 1.13.000 ya, di kisaran ini. Terus kemudian yang 61,8% itu berada di area 1 poin nih ya, 12.626. Ini saya ganti warna biru ya. Ini target kita buy area sini ya, di minggu ini ya teman-teman, untuk Euro USD. Oke, sebentar ya, saya kasih penebalan dulu supaya teman-teman jelas. Oke, udah pas ya. Nah, di sini jadi ini kondisinya di daily ya, kemungkinan dia akan retest ya, area retracement ya, di 1.12.628 sampai dengan 1.13.002 di area sini. Jadi nanti kalau sudah mendekati area sini dan membentuk bullish engulfing atau bullish pin bar yang bentuknya dia ekor panjang dan bodinya kecil, dan struktur
candle konfirmasi berikutnya terjadi warna hijau kenaikan, boleh buy di area situ, pasang stop loss di bawah sini. Ya, ini strateginya ya. Oke, kita coba turunkan di time frame H4. Oke. Nah, ini time frame H4 juga sama ya. Posisinya juga sama. Kecenderungannya dia akan retest area sini. Jadi ini target buy kita di area sini ya, teman-teman. Ini target buy pertama. Kemudian kalau dia naik, dia akan uji tes naik berikutnya ya, itu di area 1.14.910 di area sini ya, area buy di area sini. Tapi kalau mau likuidasi terdekat ya di sini boleh nih. Nah, ini ada area nantinya, ini kan sekarang jadi area resisten ya, nantinya bisa menjadi area support. Nah, di sini. Nah, likuidasi di sini atau likuidasi di kalau bertahap bisa di sini boleh. Nah, di sini ini likuidasinya boleh di area sini ya. Buy di sini likuidasinya di target pertama, target kedua, target ketiga. Buy berikutnya kalau dia breakout 1.14.910 ya, pastikan juga pembentukan pattern, single pattern, double pattern atau triple pattern di area sini ya. Mungkin ini untuk Euro USD minggu ini ya, peluangnya cukup lumayan bagus, bisa tambahan untuk instrumen kalian bertransaksi. Ini mungkin analisa saran saya yang bisa saya bagikan ya untuk Euro USD. Selanjutnya saya akan menganalisa ya untuk USD Kanada. Kita akan masuk ke chart USD Kanada. Untuk USD Kanada di minggu ini kita masuk di time frame weekly ya. Jadi di sini sebenarnya sudah saya buatkan mappingnya ya tadi sore. Dari kondisi USD Kanada ini tinggal saya jelaskan aja ke teman-teman. Yang pertama, USD Kanada di weekly time frame ya, time frame weekly membentuk rising wedge ya. Ada pembentukan rising wedge. Saya tarik area trendline bawah di mana membentuk higher high, higher low, higher high, higher low ya, atau membentuk swing high, swing low, swing high, swing low. Kemudian saya tarik area trendline, nah membentuk pola chart pattern ya, atau disebut dengan rising wedge. Dan di sini ada titik area resisten 1.29485 area resisten. Kalau dari area supportnya itu di area sini. Ini area support terakhir ya, di area sini. Nah, 1.24532. Nah, kalau dari bentuk rising wedge seperti ini ya, kalau di time frame weekly, tapi di minggu ini sih saya rasa dia akan coba tes dulu di area trendline atas ini ya. Karena swing yang terbentuk sini tidak terlalu masih sedikit lah istilahnya. Ini 1 ya, 1 2 3. Nah, dia harus turun lagi ya, membentuk lower higher low berikutnya, kemungkinan baru dia bisa break ke bawah atau penerusan dari tren. Karena rising wedge pembentukan chart pattern seperti ini masuk dalam kategori continuation ya, penerusan tren turun seperti itu ya. Jadi ini kemungkinan dia akan tes dulu ke area resisten. Jadi masih ada peluang kita bisa ambil area buy di area posisi saat ini. Ini untuk di time frame weekly. Kemudian kita masuk di time frame D1. Nah, ini lebih detail ya, kalau kita perkecilkan seperti ini. Ini saya perbesar. Oke, di time frame D1 makin banyak coretan ya, karena yang saya ambil adalah area support dan area resisten. Perhatikan juga dari struktur candle ya, atau chart pattern ya, dari dia naik, turun, naik ya, kemudian dia turun, dia naik lagi, terus kemudian di membreakout area support ini, dia turun ya, berhenti di area trendline ini ya. Area trendline dia membentuk bullish engulfing, dia naik, kemudian di sini membentuk area base. Nah, membentuk area base berarti kalau dia rally base, kemungkinan dia akan rally. Tapi dengan syarat ketika membentuk area base atau sideways ini, dia harus breakout area 1.27867 ya. Breakout area sini. Kalau dia memang membentuk rally drop
rally base drop harus break di bawah 1.266.602. Tapi biasanya kalau membentuk seperti ini sih kecenderungannya kuat naik ya, karena pola yang terbentuk di racing wedge-nya kecenderungannya masih bisa naik di area 1.29485 ya. Ini yang bisa kita lihat di time frame daily ya. Ada pembentukan rally base, kemungkinan rally ya. Di sini membentuk area base seperti itu. Kita akan turunkan di time frame H4 untuk target kita pengambilan posisi di minggu ini di market USD Kanada. Oke, di sini tepat sekali ada pembentukan bullish engulfing ya di area support, di mana candle merah ini dimakan oleh candle hijau ini ya. Dan posisi saat ini kemungkinan besar kalau kita tarik 50% dari warna hijau ini ya, karena pingin saya buy-nya di area 50%-nya ini di warna biru ini ya, 1.27038. Buy di area sini, stop loss-nya di bawah area support 1.266.602. Nanti tinggal teman-teman kelola aja berapa lot yang bisa dipakai, yang menyesuaikan dari modal teman-teman ya. Dengan target terdekat, kalau buy di sini target terdekat resistannya 1.27546. Kalau ini jebol ya di breakout, maka breakout kedua targetnya 1.27867 ya. Kalau breakout area 1.27867 boleh buy di atas ini ya. Asalkan tetap pembentukan pattern diperhatikan, struktur candle diperhatikan, dan candle konfirmasi juga diperhatikan. Di atas 1.27867 ketika time frame H4 sudah habis ya, dan break di atas ini boleh buy di atas itu ya. Tapi kalau teman-teman mau break terus kemudian buy-nya ketika retest juga boleh ya. Breakout terus kemudian dia retest, hari ini buy lagi boleh ya. Tapi tetap syaratnya harus membentuk pattern ya. Jadi single pattern, double pattern, atau triple pattern. Kalau break area ini dia akan naik ke level 1.28493 ya, sampai dengan 1.29485. Ini kemungkinan USD Kanada kecenderungannya minggu ini masih kuat naik dengan syarat dia break di atas 1.27867 ya. Tapi kalau nanti masih ditolak ya dia akan tes area support ya. Nah, untuk plan berikutnya kalau itu buy ya, kalau dia break di bawah 1.266.602 boleh sell di bawah sini ya, berarti targetnya di bawah ya. Target supportnya di sini. Itu aja. Jadi selama dia mendekati area-area penting, perhatikan aja candlestick patternnya berbentuk apa, struktur candlenya berbentuk turun atau mau naik atau rejection atau reversal, seperti itu ya. Jadi jangan bingung. Semua materi ada di playlistnya Zona Forex ya, di program Belajar Yuk. Teman-teman bisa pelajari di situ lengkap, insya Allah. Semua materi sudah saya buat, saya persiapkan buat teman-teman yang sudah mengikuti channel Zona Forex. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di market USD Kanada. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mungkin bisa buat perbandingan untuk transaksi. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi up to date dari Zona Forex. Jangan lupa bagikan channel ini, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama, dan channel ini bisa leluasa atau lebih jauh lagi ya, bisa dikenal oleh banyak orang. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.